Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara sekalian, teman-teman, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar seluruh di seluruh wilayah bangsa ini, negara ini. Nah, ini sesuai yang saya sampaikan pada video saya yang lalu, yaitu mengenai huru-hara dan saling menyakiti kita semua. Marilah kita sama-sama kita perhatikan video-video ini, kita simak video ini secara jelas dan gamblang apa akibatnya dengan kejadian-kejadian demo-demo yang baru saja kita lalui beberapa hari yang lalu. Di sini saya nyatakan jelas, Bapak Presiden sudah menyatakan bahwasanya tentang rencana undang-undang Cipta Kerja. Kita sebagai masyarakat bangsa ini, sebagai warga bangsa ini, terutama adik-adik mahasiswa yang calon intelektual bangsa ini, apa iya kita tidak percaya sendiri kepada presiden kita? Apa iya presiden kita mau bikin hoak? Apapun yang beliau lakukan, yang jelas dia untuk kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyat di Indonesia ini, terutama bagi kita kaum buruh yang ada di bawah ini. Kembali lagi ke rencana undang-undang Cipta Kerja. Kita sebagai buruh di negeri ini, kita punya serikat buruh. Nah, itu tugas-tugas beliau untuk memperjuangkan nasib kita. Bagaimana undang-undang yang diciptakan untuk ketenaga kerjaan, itu tugas beliau. Kalau memang beliau itu memang peduli sama kita sebagai buruh, seharusnya beliau tidak mengadu kita turun ke jalan dengan membuat huru-hara, saling berantem satu sama lain. Tidak begitu. Kalau mereka sayang sama kita, mereka berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan hak kita. Saya rasa itu, teman-teman atau saudara-saudara sekalian, yang perlu pemikiran kita lebih jernih. Apa iya negara ini atau kita semua, walaupun sebagai buruh, sudah nggak punya adab? Kita ini sudah nggak punya rasa kemanusiaan lagi, main bakar, main hancurkan infrastruktur yang ada. Kita hancurkan, kita pukulin teman-teman kita lemparin saudara-saudara kita dengan batu. Apa itu yang dimaksud dengan demokrasi? Coba saudara-saudara renungkan kembali, adik-adik mahasiswa renungkan kembali. Dengan itu yang adik-adik mahasiswa bilang demokrasi, dengan menghancurkan infrastruktur, dengan membakar segala macam, dengan saling memukul sesama kita, itu yang adik-adik mahasiswa dan saudara-saudara sekalian bilang demokrasi. Bukan itu demokrasi. Saya rasa saudara-saudara sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, coba renungkan sekali lagi. Kita petugas itu sama dengan kita, polisi sama dengan kita, rakyat dan bangsa ini juga. Kebenaran beliau bertugas sebagai penegak hukum dan kita beda. Kita buruh,
dan teman-teman mahasiswa sebagai mahasiswa pelajar. Sama mereka dengan kita, darahnya sama, darah anak-anak Republik ini. Coba pikirkan, di mana letak demokrasinya? Yang namanya demokrasi itu tidak ada perusakan. Yang namanya merusak, saling memukul, saling membunuh, itu ada perbuatan biadab. Sekali lagi saya ucapkan, orang-orang yang biadab yang melakukan itu, yang tidak punya rasa kemanusiaan, atau dia seperti halnya domba, tidak mampu berpikir secara jernih, semuanya hantem. Apa mau gue? Hajar, hancurkan negara ini. Itu yang dinamakan demokrasi. Sudah itu. Kalau saudara-saudara sekalian buruh sekalian, teman-teman saya buruh dan adik-adik mahasiswa berpikir lagi. Apa iya dengan keadaan kita, terutama bagi kita kaum buruh-buruh ini, dengan keadaan kita yang di bawah, finansial kita yang terbatas, apakah iya kita selalu diadu domba sama mereka yang punya kepentingan? Saya mau tanya sekali lagi, kepentingan kita sebagai buruh apa? Apa itu yang dibilang memperjuangkan hak kita, Bung? Tidak. Kita boleh memperjuangkan hak kita dengan otak dan rasio yang waras. Bukan kegiatan-kegiatan biadab seperti itu. Ini saya himbau sekali lagi. Saya mohon sekali sama bapak-bapak yang berkepentingan dalam hal ini. Berhentilah berkelakuan biadab, Pak. Saling mengadu masyarakat dan pelajar, bahkan petugas kita sebagai domba-domba kesenangan Bapak. Menghancurkan tatanan negara ini, sopan santun, saling menghargai satu sama lain. Coba saudara-saudara sekalian bayangkan, berapa orang yang terganggu atas perbuatan kalian semua. Warga di sekitar tidak bisa beraktivitas dengan keadaan ini. Logika kalian ditaruh di mana? Pemikiran kalian ditaruh di mana? Hanya domba yang bertindak seperti itu, tidak punya rasio akal sehat. Bisanya cuma hantam. Berhenti. Berhenti. Kita introspeksi diri lagi. Apakah iya negara kita separah itu? Coba kita kaji lagi. Apa iya pemerintah sekarang separah itu? Banyak perbuatan-perbuatan pemerintah yang pro ke kita, yang pro ke anak-anak bawah. Apa iya dulu ada pendidikan model kita dibiayai negara? Kesehatan, perlindungan buruh. Dulu kita teriak sedikit ditembak kepala kita. Ingat itu saudara-saudara, teman-teman mahasiswa, berpikir sekali lagi, bagaimana kejadian Trisakti? Apa hasilnya? Kalau sampai itu terjadi, betapa sakitnya, hancurnya hati orang tua kalian. Betapa hancurnya harapan-harapan orang tua kalian untuk kalian semua. Kalian adalah aset-aset bangsa ini. Calon intelektual bangsa ini. Calon pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mari kita lawan mereka yang biadab-biadab yang selalu mengadu domba kita. Mari kita lawan mereka. Mereka sudah kenyang menghabiskan harta bangsa ini. Mereka sudah enak hidupnya. Mereka rakus dan tidak ada puas-puasnya. Dan selalu mengadu domba kita untuk kesenangan dia, untuk kepentingan dia, untuk keserakahan dia. Mari saudara-saudara sekalian,
kita berpikir lagi, terutama adik-adik mahasiswa. Kejadian masa lalu, mari kita ingat kembali bagaimana hancurnya orang tua mahasiswa di kejadian Trisakti 98. Itu belum yang lainnya, saudara, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Hal ini apakah mau kita ulang-ulang terus? Kita berbangsa dan bernegara ini apakah seperti itu kita bakal bisa maju? Keluarkan intelektual kalian sebagai mahasiswa. Tunjukkan intelektual kalian sebagai calon pemimpin negeri ini. Itu cara yang bertanggung jawab sebagai menyandang seorang mahasiswa dan calon intelektual bangsa ini. Nah, marilah kita renungkan lagi. Mari kita tata, kita bantu pemerintah yang sah untuk menjalankan tugas-tugas beliau. Kalaupun ada kesalahan pemerintah atau kita yang tidak sependapat, kan semua sudah ada jalurnya. Kita bisa ngajukan judicial review ke MK atau yang lain. Kita mungkin bisa menghadap Bapak Presiden secara langsung yang terwakili. Kita yang namanya demokrasi, kita junjung. Itu ada sila keempat. Musyawarah untuk mufakat, itu yang utama. Dan ini sudah terjadi dari nenek moyang kita. Bahwa negara kita didirikan atas dasar Pancasila yang di dalamnya tercantum sila keempat. Intinya musyawarah untuk mufakat itu didahulukan. Kalaupun sampai titik terakhir tidak tercapai kesepakatan, mungkin ada solusi yang lain yang lebih baik. Tidak dengan cara menghancurkan tatanan negara ini, tidak dengan cara yang biadab yang kita lakukan sekarang ini. Saya rasa itu teman-teman sebangsa dan setanah air, terutama kaum baru dan adik-adik mahasiswa, mari kita renungkan sekali lagi lah. Mari kita dukung pemerintah. Toh dalam pandangan saya, kacamata saya, pemerintah sekarang ini walaupun belum sempurna, ini kita mesti ingat lagi saudara, yang namanya sempurna kebenaran hanya milik Allah semata, Tuhan yang Maha Esa. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Mari kita berjiwa besar lagi. Kita pun seandainya duduk sebagai presiden saat ini mungkin tidak bisa seperti beliau. Mari berpikir lagi. Mari kita dukung beliau. Jabatan beliau hanya sampai 2004, saudara-saudara, teman-teman. Kalaupun nanti terjadi pemilihan lagi, kita ganti. Disinilah mari kita tunjukkan kontribusi kita sebagai warga negara, sebagai mahasiswa dan pelajar negeri ini. Kita tunjukkan kapasitas kita sesuai dengan kemampuan kita untuk membenahi tatanan bangsa ini dengan cara yang beradab, bermoral, berpancasila, bersopan santun. Kita saling menghargai orang lain. Kita hargain saudara-saudara kita yang lain yang selama ini terganggu oleh perbuatan-perbuatan kita. Mereka ingin juga sama dengan kita, ingin mencari nafkah, ingin beraktivitas. Nah, kalau saudara dan teman-teman sekalian melakukan hal ini, bagaimana
tidak mengganggu orang lain. Nah, ini yang saya katakan sekali lagi. Apa ini yang dinamakan demokrasi? Yang seperti Anda sekalian ungkapkan, menuntut inilah demokrasi. Bukan itu demokrasi. Negara mengizinkan untuk menyampaikan aspirasi, turun ke jalan dengan cara beradab, bersopan santun, menghargai orang lain. Itu yang dimaksud. Bukan semau gue hantam lo, habis lo. Bukan begitu, saudara-saudara. Marilah kita berpikir. Kita berhenti dulu diadu domba sama orang-orang yang punya kepentingan. Sama orang-orang yang tamak. Yang tidak ada puas-puasnya. Rakus akan kekuasaan. Rakus akan harga benda. Rakus segala hal lah istilahnya. Nah, kita yang tidak punya kemampuan apa-apa, dengan tidak berkemampuan, kita diadu oleh mereka sama saudara-saudara kita sendiri. Kita disuruh berantem, disuruh saling pukul ke saudara-saudara kita sendiri. Sudah saya katakan, itu bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI yang menertibkan saudara-saudara dan adik-adik mahasiswa demo. Itu sama dengan kita. Berdarah bangsa Indonesia, tanah air, tumpah darah satu Indonesia, bertanah air Indonesia, dan hidup, berhak hidup dan diam di Indonesia sama dengan kita. Gak ada bedanya mereka, cuman kebenaran mereka bertugas sebagai pihak keamanan dan kita di lain sisi. Dengan apa? Dengan kata apa kalian bisa ungkapkan? Kalau kalian melempari batu dengan petugas, perbuatan apa itu? Apalagi seandainya, ini seandainya, sekali lagi saya garis bawahi, kalau seandainya hal ini dilakukan oleh mahasiswa, melempari petugas dengan batu atau lainnya, kemudian sebaliknya, itu yang disebut mahasiswa negeri ini? Apakah itu yang disebut calon-calon intelektual negeri ini? Apakah itu yang disebut calon-calon pemimpin negeri ini? Saya rasa tidak. Calon pemimpin negeri ini, calon yang punya adab, punya tata krama, punya sopan santun, saling menghargai sama orang lain. Itu calon pemimpin negeri ini, yang mengerti betul bagaimana keadaan negara dan bangsanya. Saya rasa untuk video saya kali ini cukup sekian, dan lebih kurangnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.